Sahabat Azahri Channel, jumpa lagi. Mati saya banggakan ya saudara ketua Komisi 1 ya DPRD Kabupaten Malang dari Partai Nasdem tadi, kemudian yang sepuh Pak Lurah, tapi masih lebih tua saya. Pak Lurah itu punya 58, saya sudah 62. Dari bagian hukum Pemkab Malang, dari BNN ya, masih paling muda. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini bisa bertatap muka sosialisasi penyuluhan hukum tahun 2025. Jadi yang akan saya sampaikan singkat saja juga ya, mengenai tugas pokok dan fungsi pengadilan agama. Ya, mungkin informasi yang Bapak Ibu sebagai tokoh masyarakat penyambung lidah ini ya, ada yang kurang paham, itu aja yang saya sampaikan. Jadi sejak reformasi 2000, pasca reformasi 2005, kalau dulu sebelum reformasi itu ketentuannya itu divide power, pembagian kekuasaan. Nah, setelah reformasi itu namanya split power. Jadi pemisahan kekuasaan, begitulah. Jadi ada 3 kekuasaan dipisah, tidak hanya dibagi, kecuali di Pemkab ya. Kalau di pusat itu dipisah, ada kekuasaan legislatif, itu DPR, DPD. Ya, kalau di sini kan ada DPD di pusat saja. Itu tadi tugasnya 3 tadi, termasuk membuat undang-undang ya, pengawasan ya tadi. Kemudian ada eksekutif yang melaksanakan undang-undang, presiden sampai ke bawah, sampai Pak Lurah, termasuk BNN ya. Itu aparat eksekutif namanya. Kemudian ada yudikatif. Yudikatif itu yang menyelesaikan sengketa. Jadi ada yang bikin undang-undang, kalau pemerintah daerah itu bersama bupati memproduk undang-undang, tapi kalau di pusat itu DPR RI. Kemudian ada yang melaksanakan eksekutif, kemudian ada yang menyelesaikan kalau ada sengketa. Ya, sejak 2005 pengadilan agama itu pisah, talak 3 dengan eksekutif. Dulu pengadilan agama itu di bawah Departemen Agama, namanya dulu Departemen Agama, kemudian jadi Kementerian Agama. Pengadilan agama keluar sudah talak 3. Oke. Kemudian peradilan umum, namanya peradilan umum, ada pengadilan negeri, pengadilan pajak, tipikor ya. Peradilan umum itu talak 3 pisah dengan Departemen Kehakiman dulu namanya Pak. Karena hakimnya keluar menjadi Departemen Hukum dan HAM. Nah, itu. Kemudian peradilan tata usaha negara pun itu pisah juga dengan Departemen Kehakiman. Kemudian peradilan militer itu pisah dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Semua gabung jadi satu di Mahkamah Agung. Namanya satu atap. One roof system. Satu atap. Jadi pengadilan agama sudah tidak ada hubungannya dengan Kementerian Agama. Jadi di Indonesia ini ada 2 kekuasaan kehakiman di pusat itu, ya. Satu namanya apa? Mahkamah Konstitusi. Yang kedua Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu punya 4 peradilan di bawahnya. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak ada peradilan di bawahnya. Kadang-kadang ada yang masih nanya ke peradilan agama tentang biaya haji. Sejak 2005 kita pisah dengan Departemen Agama. Jadi pegawai di pengadilan agama itu bisa pindah ke pengadilan negeri. Hakimnya saja yang tidak bisa pindah-pindah karena sudah spesialisasi. Tapi karyawannya, pegawainya, 4 peradilan itu bisa tukar-tukar. Jadi sudah bisa betul masalah kepegawaian, masalah hukum sudah menjadi satu di Mahkamah Agung. Itu supaya clear Pak ya. Kemudian tugas pokok pengadilan agama itu ada namanya kewenangan mutlak, kompetensi absolut itu dibagi. PA dengan PN, dengan tata usaha negara, dengan militer itu berbagi kewenangan.
ya, sehingga tidak salah masuk. Ini diajukan ke PA atau ke PN, nah, itu sudah dibagi dengan jelas. PA itu dapat bagian 9 hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Lanjut berikutnya itu slide-nya. Jadi ada 9. Pertama masalah perkawinan. Nah, perkawinan dilanjut, itu ada 9 macam perkawinan. Kemudian yang kedua itu waris, ya, kewarisan. Digeser ya. Kewarisan. Kemudian yang ketiga itu wasiat. Keempat ada hibah. Kelima wakaf. Keenam zakat. Ya. Ketujuh sedekah. Ya, ini 9 ini. Ya. Kemudian terakhir ya, 7 infak, 8 sedekah, 6 zakat, 9 ekonomi syariah. Kalau nanti Bapak butuh ini, ya bisa kita berikan lewat HP itu ya. Jadi ada 9. Lanjut, kemudian untuk perkawinan itu ada 22 macam menangani masalah sengketa perkawinan. Yang paling banyak saja saya sampaikan, yang paling banyak perkara itu sampai ribuan di pengadilan kami itu gugat cerai gugat. Perceraian yang diajukan oleh istri itu namanya cerai gugat. Yang penting kalau ibu-ibu gugat suaminya, yang penting ada alasannya. Alasan mau cerai itu loh. Kalau tanpa alasan tidak bisa. Kemudian sudah diusahakan damai tidak bisa. Baru bisa pisah dengan baik-baik. Pengadilan agama itu misinya kalau ada orang bermasalah, kalau bisa dirukunkan dengan baik-baik. Kalau tidak bisa cerai dengan baik-baik. Cerai dengan baik-baik itu tidak ada permusuhan. Semua diselesaikan sehingga di belakang hari tidak ada permusuhan, tetap jadi saudara. Itu cerai gugat. Kemudian cerai talak itu yang diajukan oleh suami. Tapi juga harus punya alasan. Ada orang ajukan cerai itu suami tidak punya alasan. Kenapa kok kamu cerai? Anu Pak mau ganti. Kan di Quran ada katanya dalil Quran. Huna libasulakum wa antum libasulahun. Mereka istri itu pakaianmu, kamu pakaian istri dah. Kalau pakai sudah, rumahnya diganti Pak. Itu memahami agama salah itu. Nggak tahu belajar kemana itu. Tafsir kok ngawur. Maksudnya pakaian itu untuk saling melindungi, saling menjaga rahasia, bukan yang kumal dibuang Pak. Salah. Belajar tafsir yang keliru, belajar agama yang keliru. Kemudian itu nomor 2, nomor 1 cerai gugat, nomor 2 cerai talak yang diajukan oleh suami, tapi harus sama-sama ada alasannya yang kuat. Ya. Kan ada alasan istri, suami ngajukan cerai, aku tidak kuat Pak. Kenapa tidak kuat? Istrimu kan cantik. Ya justru cantik itu tidak kuat Pak. Tiap minggu minta keribat ke salon. Sudah, aku kan cuma buruh tani Pak. Kadang minta ganti HP. Sudah, aku mau lepas saja biar cantik tidak apa-apa. Oh, kalau nanti itu cantik kamu lepas namanya rocker. Rondo keren. Kalau cantik dilepas. Kalau duda ganteng dilepas namanya duren. Duda keren. Nah, jadi kemudian yang menonjol lagi yang kedua, urutan perkara yang paling banyak itu dispensasi kawin Bapak. Jadi Undang-Undang nomor 174 itu diamandemen. Dulu katanya karena tidak adil. Kalau perempuan boleh nikah umur 16, laki-laki 19. Lalu ada yang gugat ke MK. Terus diterima, gitu undang-undang dirubah oleh DPR. Jadi sekarang itu Bapak Ibu kalau mau menikah harus umur 19 tahun baik laki maupun perempuan. Bagaimana kalau perempuannya atau lakinya belum umur 19 tahun tapi ada alasan yang mendesak? Bisa diajukan nggak? Bisa. Jalurnya ke pengadilan agama, karena KUA kalau beragama Islam tidak akan mau menikahkan karena kurang umur, maka minta dispensasi, minta keringanan ke pengadilan. Itu juga harus ada alasan yang mendesak. Oh Pak, ini sudah saling cinta, sudah hubungan gelap, karena bikinnya gelap, hamil Pak sekarang. Ya. Umurnya misalnya sudah 18 gitu kan, sudah hamil. Jadi hubungan gelap, karena di tempat gelap. Nah kenapa Bapak punya anak sampai dibawa orang? Ya gimana lagi Pak, sekarang kan
sudah zaman terbuka gini. Ya kenalnya di mana? Anak bapak dengan calon itu. Iya Pak, di Facebook gitu. Ada yang di WA, wah, sekarang nggak bisa dibendung gitu. Nah, kayaknya ke pengadilan itu menduduki ya sampai enggak ribuan tapi sampai 300 itu per tahun ya, sampai 600 itu dispensasi kawin. Minta ke pengadilan sudah diberi keringanan, belum waktunya kawin nanti diperiksa sama pengadilan. Ya ada saksi, ada macam-macam keterangan. Kalau memang sesuai dengan undang-undang dikabulkan. Terus menikah Bapak ya. Meskipun belum umur 19. Kemudian urutan yang keempat itu isbat nikah. Nah, ini yang banyak. Dulu waktu menikah tidak punya surat Pak. Kan nikah kalau di undang-undang itu nikah dengan kawin sama aja Pak. Hanya orang Jawa itu kalau nikah itu pakai akad, kalau kawin tidak pakai akad, langsung serobot saja. Atau ada istilah di pengadilan itu kawin urat dan kawin surat. Nah, kawin urat itu ya pokoknya tadi kumpul kebo, tidak ada kawinnya, itu kawin urat namanya Bu. Pokoknya uratnya tegak ya sudah jadi. Kalau kawin surat harus ke pengadilan, ke KUA. Nah kalau dulu tuh kawinnya cuma urat, tidak punya surat, sekarang dibutuhkan mau umroh kan, mau ngurus akte kelahiran, sekolahnya anaknya mau sekolah, mana surat nikahnya? Oh tidak punya orang tua saya. Oh itu bermasalah, nanti anak-anak bingung. Lalu ke pengadilan minta disahkan perkawinan yang dulu, asal dulu bener-bener akad Pak, sesuai dengan agama ya, memenuhi hukum ya, ada mempelai berdua, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul ya, biarpun punya anak disahkan, nanti anaknya jadi anak sah karena perkawinannya disahkan. Atau orang tuanya sudah mati, ini rebutan waris, ngajukan isbat dulu. Nah gitu ya, itu boleh Bu. Kalau ada tetangga yang tidak punya surat ya, mau umrah atau mau apa, masuk Saudi harus ada bin. Kalau anaknya mau ke Saudi harus ada bin siapa, kalau tidak ada binnya tidak boleh, ditolak. Nah datang ke pengadilan agama. Kemudian ada lagi yang nomor 5, itu mana yang lebih banyak itu ya, ta'addud zaujat. Nah ini ta'addud zaujat itu urusan laki-laki Bu, berbilang istri, bahasa kerennya poligami. Kalau bapak-bapak ini sudah merasa masih kuat ya, fisiknya kuat, ekonominya kuat, satu istri itu sudah kalang kabut istrinya, boleh nambah, tapi harus ke pengadilan agama, izin dulu, izin pengadilan agama ya. Tapi kalau istri satu aja kalang kabut Pak, jangan nambah Pak, malah bubar nanti. Jadi nambah itu syaratnya harus memang kuat secara fisik, mental, ekonomi, itu baru boleh nambah. Nanti juga diperiksa di sana Pak ya, ketat itu pemeriksaannya. Jadi istri pertama harus izin di atas materai, kemudian nanti masih didatangkan lagi di hadapan hakim, ditanya bener nggak tanda tangannya itu. Ada tempoh hari saya di Malang ini mengadili ya, anaknya muda, penghasilannya 50 juta satu bulan, tempat begitu mau nambah istri. Sudah saya lihat istri tua tanda tangan, saya tanya bener Bu ini sampai mengizinkan? Nggih Pak, malah kula sing madosaken. Maksudnya Bu, kok ana wong wedok ndolekno bojo wong lanang sing nomor loro, temen iku Bu. Tak takoni mana? Nggih Pak, kula sing madosaken. Agak pelan. Udah sekarang Ibu duduk bersama dengan calonnya itu. Duduk kan, saya suruh duduk berdempetan ini. Kok gemetar saya lihat lututnya, yang tua ini kok gemetar. Wah, paling ini tidak sungguhan itu. Bu, sampean ngomong tadi sampean mencarikan apa? Sampean di dikte sama suami. Terus diam dia. Terus nangis gitu. Terus Pak, sak temen niki bojoku niki kadung seneng karo sekretaris di pabrik mau lho. Wis enteng bojoku itu, daripada berdosa, saya rela Pak dinikahi daripada saya dicerai. Oh gitu yang jujur, jangan mencarikan itu apa itu? Masa ada perempuan mencarikan istri muda? Tapi karena penghasilannya oke, fisiknya masih kuat, kita izinkan. Itu Pak. Kalau bapak-bapak mampu bisa. Itu yang paling menonjol. Kemudian yang berikutnya itu waris Pak. Waris itu juga banyak. Sengketa waris itu harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Pewaris itu orang meninggal dunia. Yang sering itu sengketa antar saudara, rebutan waris.
Kalau pewarisnya Pak, yang meninggal itu beragama Islam, itu ke pengadilan agama. Meskipun ahli warisnya ada yang non Muslim. Tapi kalau pewarisnya yang meninggal itu Kristen, ke pengadilan negeri. Jadi patokannya itu Pak, yang meninggal siapa. Kemudian masalah wasiat, ya nanti kalau saya meninggal, tanah yang di sana ini untuk A atau berikan masjid, itu nanti sering sengketa Pak, karena tiba-tiba ada orang tua itu tidak tahu wasiatnya diberikan anak angkat Pak, anaknya sendiri yang dikasih, anaknya gugat ke pengadilan agama, karena dulu anaknya itu jauh-jauh tidak sayang sama ibunya, yang anak angkat itu yang rawat waktu sakit, akhirnya tidak tahu hampir meninggal itu wasiat, apanya semuanya anak angkat, lalu anak-anaknya yang jauh-jauh itu gugat, ya boleh saja itu banyak kasusnya. Kemudian zakat, kalau di Malang belum pernah ada itu kasus zakat, kalau di Jakarta sudah ada. Jadi ambil zakat, ya itu digugat sama muzaki itu malah gugatannya class action. Jadi ada satu yayasan mengedarkan pengumuman mau bangun pondok masjid, siapa yang mau sedekah infak diterima. Sudah 1 tahun lebih masjidnya nggak jadi-jadi, rumah kiai yang besar. Akhirnya digugat oleh para muzaki itu. Di Jakarta sudah ada Pak, tapi insya Allah kalau di Malang ini jujur-jujur lah muzakinya ada. Itu terus ya, jadi zakat, infak itu umum. Kalau di undang-undang itu pengertiannya umum. Infak itu untuk nanggap payupan, nanggap bantengan juga bisa dikatakan infak ya. Infak itu dalam bahasa Quran itu infak fisabilillah, ada infak fisabilit tauhid. Infak di jalan Allah, ada infak di jalan setan. Itu pengertian infak. Kalau sedekah itu untuk kebaikan. Sedekah sunnah namanya sedekah, sedekah wajib namanya zakat. Zakat itu harus ada haulnya, nisabnya. Itu kalau sengketa ya ke pengadilan agama. Kemudian wakaf. Wakaf ini juga banyak sekarang sengketa. Dulu sudah diwakafkan orang tuanya, tapi tidak ada suratnya. Sekarang tanah itu mahal, anaknya gugat. Mana tidak ada buktinya? Orang tua dulu saya wakaf mana? Takmirnya kalang kabut karena tidak ada bukti, cuma alisan saja digugat sekarang sama anaknya. Masuk juga ke pengadilan agama, lalu dipanggil semua. Adu saksi, adu bukti. Ya. Itu sudah ada, sering itu kalau wakaf itu. Rata-rata begitu. Kalau sudah rame pinggir jalan, dulu sepi, masih sawah, sekarang sudah ada bangunan masjid atau sekolah, bahkan sudah sekolah maju, digugat sama ahli warisnya, ahli waris wakif, nadirnya itu ke pengadilan agama. Lanjut bisa Pak. Kemudian yang juga bukan baru ya, terus ini ekonomi syariah, sengketa ekonomi syariah. Terus ekonomi syariah ya, itu ekonomi ya, transaksi ekonomi dengan bisnis itu beda ya. Ekonomi itu perjanjiannya dilaksanakan menurut hukum Islam, prinsip-prinsip Islam, fikih Islam. Itu nanti kalau sengketa ke pengadilan agama, misalnya antara BPR atau BSI dengan nasabah, nasabahnya tidak mau bayar, banyak itu ke pengadilan agama. Sampai BSI itu kemarin ada kerugiannya itu 14 miliar, ada apa BMT sengketa antar nasabah dengan pemiliknya. Pokoknya kalau dilaksanakan menurut hukum Islam itu ke pengadilan agama. Ada pegadaian syariah ya, pokoknya level syariah itu ke pengadilan agama. Sekarang kan apa serba syariah, ada kolam renang syariah, apa kolam renang ke syariah itu, pokoknya asal ngawur-ngawur ada. BMT syariah itu banyak masuk ke pengadilan agama, kita teliti itu akadnya itu jauh dari ketemu syariah, hanya namanya saja, kita NU, bukan syariah ini cara begini. Antara lain syariah itu tidak boleh untuk pabrik rokok, tidak boleh. Ya itu sudah ada ketentuannya. Jadi modal untuk mendirikan pabrik rokok atau investasi di rokok itu tidak boleh, karena rokok itu oleh majelis ulama ya haram bagi anggotanya, bagi wanita hamil, tapi tidak semua. Kalau Muhammadiyah sudah haram untuk semuanya. NU masih
dalam Baksul Masail makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci kan juga kan makruh. Karena kalau tidak rokok pusing katanya. Nah, itu kan fatwa, kita boleh pilih. Ya. Makanya kalau no smoking, itu kalau Muhammadiyah ngartikan oh tidak boleh rokok. Kalau no smoking, no smoking nggak boleh rokok. Kan di artikel dibaca no smoking, bukan no smoking. Jadi gitu aja, santai karena ini fatwa. Siapa yang ikut ya ikut. Itu ya. Jadi itu sekilas ya pengadilan agama, kewenangan-kewenangannya. Kemudian pengadilan agama itu Bu sudah modern, sudah menggunakan IT, ya, informasi teknologi. Jadi kalau daftar perkara ke pengadilan agama itu ada dua cara, ada cara manual, ada e-code, electronic code. Electronic code itu kalau pengacara sambil tidur di rumah bisa daftar perkara sampai sidang dan seterusnya. Kalau bukan pengacara harus daftar dulu ke sana. Kalau ingin daftar ditanya nanti daftar e-code atau daftar biasa. Kalau daftar e-code harus punya dua hal. Punya HP yang Android, ya, OS-nya Android atau iPhone ya. Kan rata-rata kalau sudah main Facebook, main itu kan Android namanya ya. Harus punya nomor HP Android. Kalau HP yang jadul nggak bisa. Terus harus punya nomor rekening bank. Karena nanti bayarnya itu virtual, transfer lewat bank. Jadi nanti dipersilakan. Nanti sidangnya kalau yang e-code dipanggil juga melalui email, nggak usah ada petugas datang ke rumah. Nanti sidang menjawab juga melalui email yang aktif di e-code. Nanti lawannya upload lagi, gitu aja. Kadang-kadang kalau pembuktian masih datang ke sana. Nanti kesimpulan putusan sudah lewat dunia maya. Nah, itu pengadilan agama. Jadi kalau ibunya sudah tua-tua kan sudah jadul itu. Kalau anak-anak muda sekarang kan semuanya serba digital. Digital itu serba nomor. Apa kan harus banyak nomor tuh? Ya Pak ya? Punya nomor apa saja? Nomor HP punya? Nomor rekening punya? Nomor NIK punya? Kan harus banyak nomor. Ya, semakin maju orang semakin banyak nomor. Ya. Ini password, ini PIN ya, dan sebagainya ya. Itu kira-kira yang saya sampaikan. Nanti bisa kita elaborasi, kita perdalam dengan pertanyaan kalau Bapak mau tanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya di beberapa pengadilan karena dulu memang nampaknya dokumen-dokumen itu kurang diperhatikan ya, diabaikan gitu loh Pak ya. Jadi budaya masyarakat kita dulu itu katanya budaya oral, lisan ya. Kemudian ada kesadaran budaya tertulis itu belakangan. Dulu kalau kita lahir ya ingat-ingat saja, oh ini waktu gunung apa meletus gitu kan, waktu jembatan ini ambrol. Kadang-kadang kalau orang tuanya bisa nulis ditulis di pintu itu, nah, pakai kapur gitu. Nah, sekarang sudah tidak berlaku karena kita ingin jadi negara maju. Tahun 2040, nah 35 itu katanya kita akan menikmati bonus demografi. Ya, bonus demografi itu maksudnya struktur kependudukan kita ini banyak didominasi orang-orang yang produktif. Orang tua dan anak-anak mulai mengecil. Nah, itu harus kita sambut. Antara lain dengan menertibkan administrasi. Makanya ada amandemen undang-undang kependudukan, administrasi kependudukan. Sekarang itu banyak orang datang ke pengadilan itu sudah memperbaiki surat nikahnya. Waktu dulu nikah diganti katanya supaya ini suku Madura Pak. Ya. Dulu namanya misalnya Selamat diganti Fauzan kata kiainya. Nah, setelah sekarang undang-undang kependudukan bingung, tidak sama dengan ijazahnya, tidak sama apa. APA itu punya kewenangan memperbaiki nama hanya surat nikah saja. Kalau KTP, KK itu ke pengadilan negeri, gitu Pak ya. Jadi karena sekarang itu diperlukan surat nikah, maka sebaiknya segera diajukan. Ya persyaratannya mengajukan ke sana itu ya kalau punya KTP dibawa KTP-nya. Kalau punya KK, kadang-kadang memang belum menikah tapi uniknya itu banyak yang punya kakak. Loh ini Anda punya surat nikah kok bisa punya kakak? Yo dulu bisa, sekarang nggak bisa katanya.
Sekarang kalau dukcapil nggak punya surat nikah, nggak dibuatkan kakak. Ini yang dulu Pak bisa. Banyak orang nggak punya surat nikah, oleh dukcapil dibuatkan kartu keluarga. Itu juga di bawah nanti ada surat keterangan dari KUA atau dari kelurahan desa yang menyatakan dulu telah menikah secara agama atau secara siri, kemudian diajukan ke pengadilan agama. Biasanya sidangnya itu kebanyakan sekali selesai itu. Dengan catatan waktu menikah memang rukun pernikahannya dipenuhi. Rukun nikahan ada 5. Ada mempelai laki, mempelai perempuan, kemudian ada 2 orang saksi yang adil, ada walinya yang sah, bukan wali sembarangan. Kemudian ada ijab kabul, 5 itu serah terima. Angkah tuka, wazawas tuka, gitu kan? Kabul itu namanya ijab kabul. Kalau mahar itu tidak termasuk rukun nikah, wajib saja. Boleh waktu menikah belum punya mahar, diutang boleh. Banyak itu. Tapi nanti kalau mau naik, ditagih dulu. Oh, enggak boleh naik dulu. Mana maharnya belum lunas, jadi istrinya bisa nagih. Bayar dulu, baru naik gitu kan. Itu. Kemudian nanti kalau nikahnya sudah menurut hukum Islam harus disiapkan 2 orang saksi. Saksi itu ada 2, maksudnya saksi itu ada saksi fakta, ada saksi pernikahan. Saksi pernikahan waktu ditunjuk oleh mudin atau oleh kiai itu bisa jadi saksi fakta, saksi peristiwa. Tapi saksi fakta itu dia harus saksi yang ditunjuk itu, pokoknya yang hadir di situ dan menyaksikan peristiwa pernikahan. Ada ijab kabul dan sebagainya, siapa saja bisa 2 orang dibawa ke pengadilan. Jadi boleh saksi pada waktu itu sebagai saksi akad, boleh yang hadir itu saksi fakta. Kemudian bayarnya ya ada. Bayarnya itu sesuai dengan jauh dekatnya tempat dari pengadilan, pakai ekot, pakai lewat dunia maya, apa pakai manual. Kalau dunia maya lebih ringan, karena panggilan tidak usah makan biaya karena dipanggil lewat email. Kemudian enggak petugas datang, kalau petugas PA datang kan baru ongkos. Kalau panggilan ekot itu tidak perlu ongkos lagi karena dipanggil melalui email. Email itu surat elektronik Bu ya. Kalau mudah-mudah kan tahu. Itu saja syaratnya. Jadi segera diajukan ke pengadilan. Kalau kemudian tidak mampu, yang mau isbat ini bisa dengan cara prodeo. Di pengadilan agama itu ada ya, orang berperkara yang tidak mampu tanpa biaya bisa gratis. Tapi anggarannya terbatas, biasanya siapa yang lebih dulu ya dapat gitulah ya. Maksudnya awal-awal tahun, pertengahan, kalau ke akhir tahun biasanya sudah habis. Nah, di sana nanti syaratnya kalau prodeo ditambah surat yang mendukung bahwa dia tidak mampu, apa kartu miskin, apa-apa gitu, apa keterangan dari Pak Lurah bisa. Itu nanti tidak bayar. Itu untuk isbat nikah. Asal nikahnya dulu secara Islam, tidak kumpul apa? Kumpul kebo. Kalau kumpul kebo tidak bisa disahkan ya. Tidak ada akad, tidak ada apa, langsung masuk kamar saja. Nah, itu tidak bisa disahkan. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua mengenai dispensasi kawin, sudah umur 17 kalau ditolak ya oleh pengadilan, sudah pernah diajukan Pak ya. Memang kalau di pengadilan itu kewenangan menolak dan tidak itu ya tergantung hakimnya. Tapi secara normatif aturannya boleh mengajukan dispensasi kawin itu kalau umurnya kurang dari 19. Rata-rata kalau di pengadilan agama itu kalau sudah di atas 16 itu dikabulkan rata-rata. Mungkin 95% itu dikabulkan. Mungkin yang sedikit persentase itu 5% barangkali ditolak atau tidak diterima. Itu banyak faktor. 1, biasanya kalau ditolak itu karena rekom dari pihak kesehatan, kan ada rekomendasi dari puskesmas. Itu rekomendasi tidak diperkenankan untuk menikah. Biasanya rekomendasinya itu oleh pihak puskesmas itu atau dari unit kesehatan karena apa, organ-organ tubuhnya belum mampu untuk menampung janin misalnya.
Misalnya kan manusia itu sebenarnya masa pertumbuhannya itu sampai apa ya? Pertumbuhan manusia itu termasuk mamalia. Masa pertumbuhan itu ditandai dengan tumbuhnya di gerahan terakhir. Itu sekitar umur 24. Jadi idealnya menikah itu kayak SK gubernur. Perempuan 21, laki-laki 24. Ya. SK Bukhofifah itu, setelah keputusan itu. Karena kalau kurang dari itu masa pertumbuhan. Kalau masa pertumbuhan itu nanti punya janin itu rebutan. Fisiknya masih perlu nutrisi yang cukup untuk tumbuh dia. Badannya masih tumbuh, ditambah janin lagi rebutan. Maka nanti janinnya bisa kalah. Kata petugas kesehatan kalau kalah menjadi stunting, ya, tumbuhnya tidak normal. Itu alasan kesehatan biasanya jadi rekomendasi. Yang kedua, ada juga DPA itu ada konseling dari Fakultas Psikologi UNN. Itu biasanya setelah diwawancari panjang gitu, mungkin ini belum ngerti nyuci, belum ngerti masak, barangkali meskipun umur 17 tahun, nah ini belum siap ini kawin ini. Ditanya sama konseling kan lama di situ, nanti konseling rekomendasi, belum direkomendasikan untuk menikah. Nah, gitu. Jadi boleh jadi itu sehingga hakim menolak. Karena rekomendasi dari pihak yang berkompeten tadi tidak membolehkan, karena nanti berakibat kepada dia sendiri maupun kepada anak yang akan dilahirkan. Karena perkawinan masih usia dini itu merugikan juga kepada yang bersangkutan, ya. Mungkin untuk akses mencari pekerjaan, pendidikan juga bisa terhenti dan sebagainya. Kemudian solusinya apa? Ya, kalau umur 17 kan kurang 2 tahun lagi ya. Ya, ini hanya 2 tahun. Bagaimana supaya tidak berbuat dosa? Saya dulu di Trenggalek punya kasus anak SD hamil, yang hamil ini anak SMP, umur belum sampai 14 perempuan, yang hamil ini belum sampai 15 di Trenggalek ada kasus itu. Ya, diajukan ke pengadilan, kita tidak kabulkan, tapi kita konsultasi dengan Pemkab. Akhirnya dikawinkan siri oleh ustadznya, kemudian Pemkab sanggup membiayai, memberikan dukungan dana kepada anak itu dan kepada janinnya sampai nanti 19 tahun dikawinkan. Nah, itu kok kita dulu perjanjian dengan Pak Pemkab ya, Pak Bupati juga sangat konsen di Trenggalek, saya pernah ketua PA Trenggalek, ada solusi itu. Jadi tidak dinikahkan secara resmi supaya tidak jadi contoh teman-temannya. Tapi dinikahkan siri karena terpaksa, kemudian diberi biaya sampai nanti umur 19 baru dinikahkan ke KUA. Nah, nanti solusinya begitu aja kalau sudah ditolak ya. Desa atau apa ya, dinikahkan secara siri supaya tidak berzina. Nah, nanti dibantu cari pekerjaan. Itu ya, saya kira begitu. Banyak solusi sesungguhnya. Kemudian yang ketiga tadi kan mestinya Pak DPR yang jawab. Itu maksudnya mau mendirikan musola di lingkungan sekolah negeri gitu. Iya memang itu susah. Karena yang di kantor saya juga begitu. Di kantor itu kalau ada benda, ada bangunan, itu mesti nanti ditanya. Harus masuk BNN. Ini masuknya dari mana? Dari anggaran negara, dari hibah itu harus dokumen-dokumennya lengkap. Dan prosesnya tidak mudah. Ya, ada kantin di situ, harus bayar apa namanya? Bayar pajak itu lah ya. Biaya apa? PNPP dan sebagainya ribet memang kalau di lingkungan dinas itu, karena nanti duitnya mesti dikejar sama pengawas itu dari mana bangun musola. Jadi lebih mudah di swasta. Itu pengalaman saya di kantor saya begitu. Bangun musola juga ribet sampai akhirnya dihibahkan ke negara oleh orang-orang yang diatur sama bagian sekretariat itu. Siapa namanya nanti menghibahkan ke negara, kan ribet itu prosedurnya Bapak. Jadi memang lebih mudah di sekolah swasta ada prosedur itu. Orang baik kok dihalangi, tapi ini administrasi negara memang harus begitu. Itu pengalaman saya. Terima kasih.